Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rimbang, Masya Allah. Al-Fakirah, nahan. Rimbang. Waalaikumsalam, Masya Allah. Jayapura, Masya Allah. Terima kasih Al-Fakirah. Ikan kecil, ikan pupuyuk. Ikan kecil, I love you. Amrullah, Masya Allah. Waalaikumsalam, salsabila. Masya Allah. Pahin dihina orang atau dicaci fitnah kayak apa jua guru lembaran hak mun dihina orang berdiam ja nggih mun hendak membaiki hati orang baikinya. Mentarida masalah Fanajam Hamdan. Waalaikumsalam Indra. Masya Allah. Amrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam Sari Sekuti. Masya Allah. Itu ada jualeh perannya jadi kita kawa membudikan kita seorang sebenarnya membudikan kada tuh. Kada daripada orang kada dari diri kita. Maka itu kita tuh dilajari mengeluarkan sesuatu yang ada di hati kita tuh dikeluarkan. Wah, tabarakallah amrullah Masya Allah. Nggih. Ngadi sama dengan mulut kita, hendak berzikir kada berzikir tuh kita. Hendak menyebut kada menyebut hati kita tuh kita. Jadi kembalikan aja kepada kita. Orang menghina kita, kita kembalikan semuanya itu minallah. Dihilangkan di dalam hati kita. Jangan memikirkan, kada usah memikirkan. Hilangkan, rasakan kita ini kada mempunyai pikiran. Rasakan dia aja nang menganugerahi kita pikiran. Inya nang menghendaki akan sesuatu lawan kita. Apabila sesuatu itu dimasukkan ke dalam hati, nah maka hati kita menjadi rusak. Jadi jangan yang lain yang dimasukkan itu selain daripada jamal dan kamalnya, keelokan, keagungan, keindahan Allah Ta'ala aja yang dimasukkan. Bila kada berarti karena nafsu lah guru amarah memuncak karena berarti terhijab kita. Memuncak karena ketuhukan sudah disambati sesat. Itu kita berarti kada bisa musahadah. Kalau kita disambati sesat itu bagus, tinggi. Karena kita itu hendak mencari jalan kebenaran itu perlu dulu sesat dulu kita. Jadi sambati orang sesat kada apa-apa karena penyambatan orang itu dikuyak orang. Itu bahagian daripada perjalanan karena Nabi itu kan kayak itu juga disambat orang tukang sihir, macam-macam. Apa guru hukumnya masjid langgar kada disalati? Hukumnya orang yang di kampung itu berdosa. Yang di kampung itu berdosa. Bila di kampung tuh kada ada sembahyang berjamaah. Dalam sekampungan tuh kada ada sembahyang berjamaah, maka kampung itu jar Nabi dikuasai oleh setan. Tapi munnya ada masjid, ada langgar, ada aja orang sembahyang berjamaah. Di rumah kah orang sembahyang berjamaah tuh kada apa-apa, cuma orang yang di sekitar masjidnya tuh berdosa. Jadinya dengan sebabnya kada sembahyang di masjid. Kayak apa hendak mendapatkan guru yang mursyid? Guru yang mursyid itu kita berdoa saja dulu. Berdoa banyak mengucap membaca salawat dulu sebelum dapat guru mursyid itu. Kalau tidak dapat, kita dengan salawat itu nanti dibimbing dengan salawat itu untuk mencapai keridaannya Allah Ta'ala atau mendapatkan wasil kepada Allah Ta'ala dengan banyak membaca salawat. Waalaikumsalam julak masalah. Nggih. Guru kayak apa hendak mendapatkan? Tadilah waalaikumsalam, waalaikumsalam, amin, Masya Allah, tabarakallah. Guru kayak apa bentuk pahala
dan dosa. Kada bisa kita, karena pahala dan dosa itu termasuk sesuatu yang gaib. Makanya di Quran disebutkanlah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil gaib ya. Nah, bil gaib itu dalam tafsirnya termasuk pahala surga neraka itu termasuk. Cuma kalau pahala itu seandainya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita sembahyang, habis berwiritan, habis zikir, kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ibadah kita tadi diterima dan diberi pahala oleh Allah taala. Adapun kadar pahalanya wallahu alam. Kalau orang misalnya berbuat dosa itu diberikan rasa gelisah di dalam hatinya. Nah, itu bentuk bahwasanya dia itu mendapatkan dosa, dirasakan di dirinya. Amun hendak berhutang ke bank 1 juta, bayarannya kina disuruh pihak bank bayar 1 juta. Lebih kayak apa guru? Setiap sesuatu kulu gardinnya jadi biha gardun, salah lah. Apa bacaannya telah kulu apa namanya lah kaidahnya. Setiap yang berbunga itu hukumnya adalah riba. Berhutang di bank tuh ulama semuanya mengatakan haram. Karena dia pasti bayarnya namanya berbunga. Berarti termasuk riba namanya. Assalamualaikum, mohon gurunya doa. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sarbini abeng, masya Allah tabarakallah. Amun hendak berhutang ke bank saja sudah tadi hukumnya tetap riba kalau berhutang ke bank itu, karena bayarnya pasti sembatnya berbunga. Nggih, waalaikumsalam. Tidak bisa menyebut nama Nabi Muhammad dan mendengar salawat selalu menitiskan air mata. Berdiam saja dulu. Ini sampai dia mesra. Kalau kita menyebut nama Nabi, menangis, apa itu membaca salawat, menitiskan air mata, perbanyak salawatnya. Perbanyak salawatnya sampai hati pian hancur sampai tajali yang disalawati. Itu lebih bagus. Jadi kalau orang sudah menitiskan air mata di ketika dia menyebut nama Nabi atau ketika dia bersalawat, perbanyak salawatnya dalam kesendirian. Perbanyak salawatnya. Karena itu untung dibukakan dengan dibukakan rasa menyaksikan Nabi dan rasa lezat, rasa anunya itu supaya benar-benar tajali itu berdiam membaca salawatnya. Berdiam dalam satu kamar kah berdiam dulu. Rasakan sampai dia itu benar-benar tenggelam di dalam salawat itu. Mudah-mudahan nanti ketemu yang dengan yang disalawati. Itu namanya mesra, namanya zikirnya dulu mesra. Berhutang kendaraan itu kan ada akadnya. Ada akadnya. Kita membayar dengan akad yang bayar kredit. Jadi itu kada termasuk riba. Sebahagian orang mengatakan karena aku menukar kendaraan 23 juta dengan bayar kredit sebulannya 1.300.000 kada apa-apa. Karena diakatakan itu benar-benar diakatkan. Kalau di bank itu dia kada ada diakatkan karena dia bayar duit. Berhutang duit, bayar duit dia. Kada ada yang diakatkan. Apa itu gip jeno? Kada mengerti ulun bahasa pian. Waalaikumsalam Acil Isah. Acil Isah mandi di papan. Acil Isah gelisah galagapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Acil Isah kada mengirimi wadai. Assalamualaikum langit biru. Waalaikumsalam warahmatullahi inggih. Ya salah tu be. Guru bertanya inggih langit biru. Pian dipelihari ka guru kada ulun. Abaresa ulun lagi di Lamandau kena boleh kepelihari lah. Inggih, siapakan ja rumah dipelihari. Bagaimana pendapat Ustaz tentang istiqamah membaca Al-Quran? Bagus semua ibadah itu, apalagi istiqamah membaca Al-Quran bagus, berzikir bagus, baca salawat bagus. Istiqamah, yang namanya istiqamah beramaliyah itu nanti akan mendapatkan khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamat. Istiqamah dulu dengan baca Quran, istiqamah dulu dengan wirid, nanti diberikan Allah Ta'ala istiqamah batin namanya, yaitu memandang kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dari yang gaib. Bagaimana saya guru? Pian Islam kada dulu.
Mun pian kada Islam masuk Islam. Enggih, kada apa-apa, enggih. Enggih, ulun dia taunya dari Islam ni daripada yang gaib. Bagaimana aja? Ya bagus. Enggih. Guru kalau melihat murabi atau maingat sidin menangis kayak apa jua guru. Itu seperti itu, memang seperti itu biasanya. Kalau orang mahabbahnya tinggi dengan murabinya, itu dia melihat murabinya itu biasa menangis. Mahabbahnya tuh tinggi orang itu dengan murabinya. Ulun kayak itu juga dulu. Kalau mengisahkan guru ulun atau ulun berkisah guru ulun menangis biasanya kalau mengisahkan atau memandir atau orang memandirkan sidin, ulun berdiam. Menangis dia ulun biasanya. Nah, itu karena kita cinta dengan sidin. Nah, guru kalau ya lembaran hitam menjadi putih guru jadinya buah hitam kada lagi putih kada ada lagi asa. Sterli, Masya Allah. Waalaikumsalam. Oh, juran. Waalaikumsalam. Sekarang wirid habis salat jarak dibaca enggak mana guru? Jarang dijata. Nah, itulah ujiannya. Ujian orang yang berwiritan itu kadang-kadang kita itu malas membacanya satu. Yang kedua kadang-kadang dibisikin ampi gini kan berwiritan. Nah, itu biasanya di tengah-tengah kita dalam perjalanan kita itu mengistiqamahkan wiritan kita, maka biasanya itu ada timbul malas untuk berwiritan. Atau dibisikin biasanya tidak usah berwiritan lagi gini, kamu ini sudah wasil sudah. Itu ujiannya juran lah, ujiannya. Jadi kita itu karena saking panjangnya perjalanan salik kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani istiqamah yang zahir. Itu kadang-kadang kita itu digoda dengan perjalanan yang jauh atau kesibukan sehingga wiritan kita itu malas kita membacanya. Wiritan kita itu merasa capek, merasa lelah kita membacanya. Nah, itulah ujian. Kadang-kadang dibisikkan di hati kita sudah gini kada usah lagi berwiritan. Nah, itu adalah gangguan di perjalanan. Maksudnya kita itu kadang gugur dari makam tajrid. Nah, makam tajrid itu kita harus melawani untuk sesuatu tadi untuk terus istiqamah berwiritan. Sehingga kita benar-benar masuk ke makam tajrid, berani meninggalkan sesuatu, meninggalkan waktu, meninggalkan pikiran yang lain untuk tetap kita itu berada di makam tajrid, makam istiqamah, yaitu berwiritan dulu, mentajridkan zahir. Guru, apakah pemahaman tentang zahir dan batin? Ya, zahir yang nampak syariat namanya. Batin itu urusannya adalah batin itu macam-macam. Nah, batin itu lari kepada hakikat namanya. Disebut namanya makam namanya orang. Makam musahadah, makam tajrid, makam pana, makam apalagi bakabillah. Itu di batin semua letaknya. Kalau zahir urusannya adalah urusan halal, haram, boleh. Itu urusan zahir. Assalamualaikum, dalam istiqamah membaca Al-Quran ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ya Ustadz nikmatnya. Iya, itu bahagian daripada karamah namanya. Karamah daripada keistiqamahan kita membaca Al-Quran, membaca wiritan, membaca salawat. Dengan istiqamah itu di batin kita itu diberikan tadi kata saya nur syahadah. Cuma dia yang tahu nanti. Itu bahagian-bahagian kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berwiritan tadi. Jadi makanya istiqamah itu khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamat. Kenapa? Karena dengan keistiqamahan itu nanti banyak diberikan Allah Ta'ala keistimewaan dengan dia. Dan dia aja yang tahu. Wallahu alam. Kalau misalnya murabinya menitiskan air mata melihat kita. Kayak apa ya guru? Oh, itu bagus. Karena tahabbub namanya. Saling mencintai. Bisa juga kasihan murabinya melihat kita. Tapi berarti kalau murabi itu sampai menitiskan air mata melihat kita, berarti sidin dalam keadaan biasanya panas sidin. Dalam keadaan asyik biasanya tuh. Sidin asyik, muridnya asyik biasanya tuh sama-sama menitiskan air mata biasanya tuh. Nggih. Itu sama-sama asyik namanya. Jadi kalau guru murabi mursyid itu lagi asyik, hendaklah pian asyik juga. Nggih, supaya apa? Supaya dalam keadaan jauh, sama-sama jauh, sehingga sir guru itu masuk ke dalam kita, dalam ruhaniyah kita. Itu berarti harus diuji, harus jalani guru. Oh, pasti. Kalau kada ada anak menjalani, kada bisa orang itu mencapai makam ma'rifat. Kalau tidak ada ujiannya, kita tutup dulu dibanting, ditendang bahasa kita tuh. Diuji, bukan diuji supaya wadah yang menerima daripada sir ini kuat.
dan supaya setelah kuat tidak ada lagi yang masuk selain daripada itu. Karena hadrah sir itu diberikan kepada orang yang khusus, kema'rifatannya itu dengan amalia khusus, dengan ujian yang memang khusus diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga wadah untuk mencapai makam tajrid tadi itu kuat. Tidak ada lagi yang lain. Karena sesudah masuk makam tajrid, dia itu dimasukkan yang lainnya keluar semuanya. Jadi apa-apa yang tidak bisa keluar itu dikeluarkan paksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Sehingga hati kita benar-benar kosong, memandang apalnya, memandang sifatnya, memandang daripada kebesaran zatnya itu. Kalau masih ada yang lain, ya itu kita diuji, dikeluarkan itu. Dikeluarkan. Ada kawan kita sayang dengan kawan, kawan itu akan membenci dan memfitnah kita. Seandainya harta ada di dalam hati kita, maka harta itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita benar-benar kosong berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itulah. Itu di antara ujiannya itu seperti itu. Apakah bisa seorang istiqamah membaca Al-Qur'an mencapai titik membawa? Bisa. Jangankan membaca Quran, berwiritan, muta'alim. Itulah kada ta'lim pun kalau Allah Ta'ala menghendaki, kada membaca Quran pun kalau Allah Ta'ala menghendaki kita mencapai ma'rifat. Karena kema'rifatan itu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang ahli maksiat pun bisa langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala, terbukanya futuhat, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia sudah ditakdirkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ini nang berwiritan, itu harapan kita lebih besar untuk terbukanya itu pintu ma'rifat. Kata Abdurrahman Siddiq Sappat, bahwasanya jadi kema'rifatan itu bisa diusahai. Artinya makam kewalian itu bisa diusahai Jarsidin dengan melalui wiritan yang istiqamah yang kita jalani dengan riyadhah dan mujahadah. Walaupun sendiri misalnya. Istiqamah bisa aja, apalagi kita membaca Al-Qur'an. Makanya di dalam kitab Kifiyatul Azkiyah itu disebutkan orang yang mencapai ma'rifat itu banyak jalannya. Entah itu bersedekah, dengan menuntut ilmu, atau dengan mengajarkan ilmu, dia bisa juga mencapai ma'rifat. Jadi tidak mesti yang membaca Quran. Bisa. Kenapa tidak bisa? Maaf guru, berapa umur pian? Umur ulun Tuhan sayang. Assalamualaikum, izin menyemak guru. Waalaikumsalam, mudahan pian selalu. Mamaku 58. Kenapa ikut guru kayak ribut aja? Kenapa ikuti guru kayak rubut aja? Nyurucus lah. Assalamualaikum, terima kasih Ustadz. Kalau lagi senang curcus dia. Ingat sangat cepat memahami salah. Putra bungsu masalah. Awal belajar dengan mursyid sudah dipadahi sidin. Apa belajar ini jar banyak bantingannya. Bajur itu pasti kalau kita awal belajar ilmu ma'rifat, masuk belajar ilmu ma'rifat itu sudah kita alami cobaan-cobaan. Umur hanyalah angka. Karena apa harus diuji, dan yang menguji ciptaannya puluk jadi Allah tidak pedih kali. Seperti itu orang Malaysia berarti. Ya, makanya kita itu dalam ujian itu kita perlu murabi mursyid namanya, yang disuruh kita tuh mengistiqamahkan, memandang daripada kebesaran yang memberikan ujian itu. Jadi ujian itu semuanya nikmat kalau kita pandang daripada yang memberikan. Karena yang memberikan itu adalah orang yang bersifat jamal dan kamal yang sempurna. Sehingga apa yang diujinya berarti adalah sempurna. Kita pandang. Kenapa? Karena setiap ujian itu datang daripada hadrah yang sempurna. Jadi kalau kita itu dilatih dulu untuk memandang ujian, cobaan, nikmat itu semua kita pandang adalah rahmat. Kenapa? Karena yang memberi ujian itu lebih tahu dengan apa yang diujinya. Nah itu sampai kepada makam nanti wasil kepada Allah Ta'ala, sehingga kita benar-benar tidak memandang lagi ujian, tidak mengerti lagi akan ujian. Karena di setiap sesuatu yang kita pandang, cuma yang tajali, cuma kebesarannya saja. Tidak ada yang kita pandang, yang kita terima, kita rasakan selain daripada jamal dan kamalnya. Disitulah berarti kita sudah berhasil sampai kepada makam wasil ilallah. Itulah. Itu betul itu orang Malaysia
Bakurgur 826 ya. Apa manfaat kita harus mengenal Allah Ta'ala guru setelah mati kada ada kehidupan jua lagi guru? Iyalah, kita kada tahu kalau kita mati itu terserahnya. Yang penting kita matikan dulu diri kita. Matikan dulu diri kita sebelum kita mati. Serahkan dulu diri kita sebelum kita menyerah, diambil oleh orang yang punya diri kita. Amin ya Allah. Guru Nur Muhammad termasuk benda matilah. Nur Muhammad itu maujud fi kulli makan, maujud fi kulli zaman, maujud fi kulli apa? Fi kulli syai'in. Sudahkah itu aja jawabannya? Ekonomi dibanting itu, santai aja ekonomi. Masya Allah, Wahyu, terima kasih, doakan Wahyu, Masya Allah, Masya Allah. Allah tidak jamal dan kamal ya, terserah pian aja, tergantung pandangan pian. Allah tidak jamal dan kamal. Lalu kita bertanya, setiap zat itu pasti mempunyai sifat. Jamal itu adalah keelokan, kamal adalah kesempurnaan. Jadi kalau pian tidak mengatakan bahwasanya keelokan tidak ada yang lebih elok daripada zat Allah Ta'ala, atau tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Ta'ala, berarti pian belum paham lagi. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ma'rifatullah akli itu kayak apa guru maksudnya? Ma'rifatullah akli itu ya secara ilmu, mengenal Allah Ta'ala, bersifat wujud, kidam, baka, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wadaniyah, dan seterusnya. Itu mengenal bahwasanya seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara akal, namanya secara ilmu. Nanti setelah kita mengamalkan yang demikian, lalu kita itu diberilah namanya sampai kepada makam ma'rifat, itu namanya sir laduni. Itulah namanya ilmu laduni, namanya ilmu yang benar-benar daripada hadrahnya Allah Ta'ala. Dinamakan faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah namanya, yang langsung dititipkan, disisipkan, dibukakan di dalam hati kita ketika mencapai ma'rifat. Itulah yang namanya ilmu itu kada akli lagi, kada melalui pikiran. Itulah sir namanya, itulah rahasia namanya bagi kita lah giat. Dan terima kasih Ananda Siji Wahyu, Masya Allah. Iya, benar tadi itu. Yang ulun jelaskan, ma'rifat itu memang pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kita melalui jalan ilmiah ataupun tidak melalui jalan ilmiah, bagurgur lah. Jadi seperti itu. Jadi ma'rifat itu walaupun orang mengaji ilmu ma'rifat, mengamalkan ilmu ma'rifat, itu belum tentu diberikan Allah Ta'ala kema'rifatan. Itu pasti seperti itu. Ilmu cuma dipelajari, berarti hukumnya jatuh syariat. Kita amalkan, gugurnya di syariat. Cuma syariat ini ada namanya pandangan hakikat. Di waktu kita mengamalkan ilmu ma'rifat dengan pandangan ma'rifat, artinya ma'rifat dengan amaliyah kita, ma'rifat dengan diri kita ketika kita mengamalkan, mengenal akan diri kita. Yang mengamalkan adalah la haula wala quwata illa billah. Yang kita amalkan ini tidak memberi bekas akan sesuatu untuk mencapai ma'rifat. Nah, disitulah nanti kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala kemakrifatan, di mana kita itu mengembalikan semua yang ada pada diri kita ini kepada hadrahnya. Nah, kita mengembalikan ilallah, ilallah, ilallah. Aku beramaliyah ini bukan aku, tetapi atas pertolonganmu ya Allah. Itu pun belum tentu diberikan ma'rifat. Tetapi orang itu secara makam musyahadah sudah ma'rifat dia. Secara musyahadah, secara amaliyah. Orang itulah kalau beramaliyah, bahwasanya dia tidak mengakui dia di makam la haula wala quwata illa billah, bahwasanya aku beramaliyah ini kepada engkau ya Allah, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Di dalam hatinya mengatakan bahwasanya aku beramaliyah ini atas anugerah engkau ya Allah, aku bisa membaca wiritan ini atas anugerah engkau ya Allah. Semua yang di dalam dirinya, dia baik zahir dan batin, itu diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ma'rifat dah sudah, tapi ma'rifat di dalam makam musyahadah namanya. Karena ma'rifat yang sebenarnya tadi adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia tidak merasakan dirinya lagi. Yang dia lihat cuma jamal dan kamalnya. Disitulah bagugurlah saya namakan jamal dan kamalnya saja yang nampak.
Karena tidak ada kesempurnaan dan keelokan setelah seseorang itu diliputi oleh kebesarannya selain nampaknya jamal dan kamalnya. Kalau pian mengatakan itu bukan jamal, tidak ada jamal dan kamalnya, enggak. Nah, berarti kita salah di dalam kita itu mencapai ma'rifat, berarti yang lain kita lihat. Karena setiap kita itu mencapai kepada makam ma'rifat, tidak ada lagi zat yang sempurna dan yang paling elok selain daripada zatnya yang kita lihat nampak. Di mana? Di seluruh gerak dan diam kita, di seluruh pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita diliputi oleh kesempurnaan. Itulah namanya alam mukasyafah, terbukanya. Terbukanya itu artinya tertutupnya keakuan diri kita dengan kesempurnaan zat itu. Nah, itu mukasyafah namanya, terbuka di dalam alam wasil namanya. Ketika kita mencapai wasil. Adapun di dalam musahadah, di dalam kita berwiritan tadi, itu terbuka juga mukasyafah. Mukasyafah dengan kita menghilangkan akuan kita. Karena pasti ulun sering mengatakan, orang itu di makamnya musahadah dan murakabah ketika dia berwiritan, sama aja nanti ketika dia mencapai wasil, dia itu makamnya nanti tetap musyahadah dan murakabah, melihat dan merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Tetapi bedanya, di waktu kita berwiritan itu, kita baru makam menyatakan, bukan menyaksikan. Menyatakan bahwasanya diriku kada maujud, wiritanku tidak maujud, keadaan halku ini tidak maujud. Nah, itu menyatakan, makamnya menyatakan. Masih, tetapi kalau sudah menyaksikan itu makamnya wasil. Walaupun boleh dikatakan juga dia itu di makam berwiritan itu menyaksikan dirinya tidak maujud. Itu tapi menyatakan namanya masih. Ilallah, 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 Allah, Allah, Allah. Itu masih dalam makam menyatakan. Nah, menyatakan manakala dia tenggelam di dalam itu benar-benar Allah, Allah yang nampak cuma jamal dan kamalnya, disitulah makam menyaksikan namanya. Nah, jadi orang itu tidak bisa melalui mencapai makam wasil kecuali makam salik dulu. Makam perjalanan jahir dan batin dirasakannya. Makam jahir dan batin waktu salik itu bisa aja kalimatnya cuma Allah. Bisa aja seperti itu. Dan bisa seketika itu dia mencapai ma'rifat. Jadi kalau perjalanan panjang jarulun itu, perjalanan panjang itu untuk istiqamah, padahal setiap hari bisa aja orang itu dibukakan pintu ma'rifatnya. Karena bila kita mengucap la ilaha illallah atau mengucap salawat atau kita salat, itu berarti makam kita salik namanya. Habis salat itu bisa terbuka, waktu salat bisa terbuka futuhatnya ketika kita mengucap subhanallah bisa terbuka. Kalau mesti aku ini 3 tahun sudah beramaliyah, enggak. Karena setiap perjalanan kita mentajridkan diri, yaitu mengucap kalimah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makamnya tajrid namanya sudah. Karena tajrid itu cuma satu langkah lagi. Kalau tajridnya itu naik kepada makam wasil, maka tajridnya tajrid wasil namanya. Tajridnya kalau dia tidak merasakan jamal dan kamalnya, berarti tajridnya tetap di makam musyahadah berarti. Panjang kalau ulun kisahkan, kalau pian kada mengerti itu bahasanya menyubalah. Bahasanya itu. Nah, makanya disebutkan orang tubadil namanya. Bergantilah sifat basariyah dengan rabbaniyah tadi itu. Wallahualam. Terima kasih. Kada bisa Nur Muhammad itu sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jangan pian padahkan kayak itu. Kada boleh. Nur Muhammad itu lain Allah Ta'ala. Kada bisa pian. Pagatan hadir misal. Ulun ringkas jelas mudah insyaallah. Amin ya Rabbi. Disebut ketemu itu ketemu dalam satu wujud namanya satu rasa itu bukan guru. Nah, lam lam yadri lam yazuk. Pian rasakan je dulu lah maujuda la kada usah pian mikirakan kayak apa rasanya tuhnya, macam-macam orang nanti rasanya. Jadi pian kayak apa itu ketemu aja. Ketemu tuh macam-macam nanti pian. Jadi kita tuh kada sama walaupun wiritan kita sama, guru sama, musahadah kita sama. Tetapi yang dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan kita ini beda-beda. Nah, kawan pian itu ketika melihat itu presiden menangisinya, ada kita tersenyum. Nah, ketika itu juga kalau kita dilihatkan kesempurnaan Allah Ta'ala, bisa digerak kita, bisa dijat kita ini, bisa juga kita tuh disifatnya. Bisa juga seluruh batang tubuh kita ini kita merasakannya. Jadi wujud satu yang sama, rasa yang sama. Ya, kita kada punya rasa lagi di kita kayak itu. Cuma kita nyaman, lezat aja, rasa terbuka alam ini semuanya itu. Rahasia namanya. Kita itu kalau dibukakan tuh berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahasia hakikat daripada sesuatu itu terbuka. Pian bergerak terbuka hakikat pian bergerak. Nampak pian melihatnya.
Itu namanya pian ma'rifat nanti itu. Jadi kalau kita nih musyahadah, aku nih bergerak, digerakkan, aku nih melihat, dilihatkan, itu makamnya musyahadah berarti masih. Nah, tetapi kalau sudah sampai kepada makam wasil itu pian bergerak tuh terbuka rahasia gerak itu. Nah, itu baru namanya rahasia terbuka di af'al, namanya di sifat, di zat pian. Nah, itu makamnya wasil itu seperti itu. Kadang ada yang nampak selain dia. Ulun contohkan yang gamblang aja. Pian itu misalnya memusahadahkan seseorang. Memusahadahkan seseorang. Misal anggaplah orang tua kita musahadahkan. Abah nih kayak ini duduk nih, abah kayak ini berjalannya, abah kayak ini bersuara, abah ini kayak ini, sifatnya dimusahadahkan abah kita, dimusahadahkan perbuatan abah kita itu. Kita rasakan dengan diri kita ini, semua itu perbuatan abah kita, bapak kita. Nanti kita itu merasa diri kita ini adalah bapak kita. Kita ini perasa kita adalah diri kita ini adalah orang tua kita. Nah, itulah namanya ma'rifat namanya. Nah, ma'rifat namanya. Kita ini merasakan apal kita bukan apal kita, sifat kita bukan sifat kita, zat kita bukan zat kita. Kita rasakan semuanya tuh kenyataan sifat Allah Ta'ala semuanya. Kita rasakan, kita pandang gerak kita pandang suara kita dengar suara kita. Semuanya kita dengarkan. Allah, pian seberataan. Nanti diberikan oleh Allah Ta'ala namanya jajab. Berganti namanya. Basariyah itu diganti oleh Allah Ta'ala. Sifat manusia kita diganti, diliputi oleh Rabbaniyah. Benar-benar kita merasakan sifatnya, merasakan apalnya. Itulah namanya wasil namanya nanti. Pian tuh misalnya memusahadakan artis, bajunya dituruti, kelakuannya dituruti. Merasakan diri pian tuh artis. Gaya pian turuti seperti artis. Nanti pian perasa diri pian tuh benar-benar pian itu seperti artis yang pian musahadakan. Zahir dituruti, batin memusahadahkan. Paham? Af'al kita ini kita yang bergerak, tapi dengan pandangan bahwasanya af'al kita ini bukan af'al kita. Itulah namanya musahadah, benar-benar menyaksikan. Yang menyaksikan siapa? Yang disaksikan siapa? Dialah yang menyaksikan. Af'al itulah menyaksikan akan af'alnya. Sifat itulah yang menyaksikan akan sifatnya. Makanya kalau orang sudah mencapai ma'rifat itu dinamakan Arabtu Rabbi bir Rabbi. Aku kada kenal dengan Tuhanku itu. Kecuali Tuhanku itu sendiri yang mengenalkan akan aku. Kada kenal kita dengan sifatnya. Sifatnya itulah nanti yang terbuka di waktu kita ini. Terbuka bahasa ulama. Nah, karena terbuka itu memang seperti itu. Karena kita melihat sifat kita ini bukan sifat kita. Af'al kita ini jamalnya yang nampak nanti. Nah, itu kita usah membicarakan yang singkat itu. Tuh, kalau sampai tingkat situ namanya pian sudah bisa merasakan. Tuh makamnya malam yadri lam yajuk. Cuma ulun ceritakan seperti itulah makam gambarannya kepanaan. Jadi orang yang panah dengan orang tuanya, orang yang panah dengan artisnya, itu dia akan merasakan keasikan. Kenapa? Yang tajali cuma itu. Dia kada terjali lagi, dia kada nampak lagi. Itulah namanya diliputi, namanya sayanglah. Nah, ketika orang itu mencapai ma'rifat, dia diliputi sifatnya, apalnya, zatnya kada mawujud. Dia merasakan cuma kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat itu ada pada dirinya, ada pada pandangannya, ada pada pendengarannya. Sehingga dia senantiasa asik memandang, asik mendengar, asik bergerak. Asik dia melihat. Ya kawayo. Di situ namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu seperti itulah gambarannya ulun menggambarkan. Namun pian merasa lebih asik daripada itu. Ternyata ukuran dahsyatnya Ustadz, seakan hati tidak bisa terputus dari ingat. Iya, kalau kita itu waktu kita itu mencapai ma'rifat itu pian dunia ini hilang. Semuanya ada di dalam genggaman kita itu kalau kita rasakan. Kalau kita dirasakan namanya murakabah namanya, dirasakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini dalam pandangan kita tuh kecil aja. Karena kita ini dirasakan kudratnya. Nah, itu mesra namanya kudrat Allah Ta'ala dengan kita. Jadi seolah-olah dunia ini di telapak tangan kita aja. Kenapa? Karena kita bukan sifat kita yang nampak. Tetapi sifat Allah Ta'ala lah yang mesra dengan kita. Nah, itu pian mau sampai ke situ tuh. Iya, pondok masih buka. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dani story masa kun ni antik. kun ni antik.
Nah, Ustadz jelaskan keistimewaan istiqamah. Oh, istiqamah tuh banyak keistimewaannya. Istiqamah, orang yang istiqamah itu diantaranya lah, kalau istiqamah di bawah bimbingan guru, doanya selalu mustajabah, itu satu. Orang akan tunduk dengan dia, orang akan hormat dengan dia. Itu bentuk-bentuk keistiqamahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak, baik pejabat kah, orang awam, orang aneh pun artinya hormat dengan kita. Itu waktu kita menjalani keistiqamahan tadi itu. Yang kedua, seiring daripada itu kita juga banyak mendapatkan ujian. Ujian macam-macam kita diberikan. Jadi dua itu berimbang kalau kita itu waktu menjalani makam istiqamah inilah. Setelah kita makam istiqamah ini, kita benar-benar kuat dalam ujian, kuat dalam dalam diberikan nikmat tadi, tetap pandangan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sampean kalau berhasil di makam istiqamah ini memandang kebesarannya saja, bukan memandang nikmatnya, bukan memandang yang diberikan bencana dengan kita bala. Itulah tidak kita memandang, berarti pian akan naik kepada makam tajrid namanya. Nah, setelah makam istiqamah itu makam tajrid. Padahal satu aja, ketika orang istiqamah itu pasti tajrid. Karena makam istiqamah itu adalah mentajridkan zahir dan batinnya. Mentajridkan untuk senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah dia langsung naik ke makam syahadah. Jadi apabila orang itu bisa makam istiqamah, pasti ke makam tajrid. Pasti dia rasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Nah, ketika dia rasa menyaksikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian nikmat tadi itu kan ada berfungsi dengannya. Itu makamnya istiqamah atau putra bungsu lah. Jadi dia kalau pian hendak mengetahui pian itu benar-benar di makam tajrid, pian peduli enggak dengan nikmat itu? Ada enggak masuk dalam hati pian? Misalnya pian berdoa langsung kabul, atau sesuatu yang digeritikan dalam hati langsung kabul. Atau misalnya orang datang memberikan jabatan, atau pejabat datang, di hati sampean adalah bertakluk dengan pejabat itu, atau jabatan itu pian ambil adalah apa, ataupun waktu sampean tidak mengambil akan itu jabatan, pian merasa rugi. Apabila pian merasa rugi, merasa berharap dengan jabatan, merasa nikmat dengan diberikan tadi itu, berarti pian turun makam pian ke makam orang awam. Itu sama dengan orang yang makam awam, berarti pian tidak istiqamah dalam memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika diberikan bala, pian mengeluh, pian sedih. Karena apa? Berarti sampean terhijab dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di makam istiqamah tadi, di makam salik tadi. Berarti sampean jatuh gugur di dalam makam musyahadahnya. Berarti kada sempurna lagi makam musyahadah. Dengan guru lagi, kembali lagi kita istiqamah, diuji lagi, gugur lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi. Itulah makanya puluhan tahun kita itu bisa sampai kepada makam yang benar-benar tidak merasakan lagi selain daripada memandang kebesarannya. Nah, disitulah kita itu sudah mencapai makam ma'rifat. Ada, tidak ada, sama, berdiam aja. Diuji dan tidak diuji, santai aja. Nah, karena sudah pandangannya sudah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah. Nah, itu wasil tadi. Engge masukkan anak lapang dada engge. Kalau belum ada rasa gimana guru? Terus saja beramal ya. Tidak ada rasa lezat. Karena kita beribadah itu di awalnya dulu merasakan lezat dulu. Merasakan lezat itu pertanda bahwasanya amaliah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa lezat itulah nanti rasa dekat perasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga rasanya diberikan bukan lezat, tetapi rasa sedih mengingat dosa. Itu bahagian warid yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa guru? Kalau ulun beramaliyah ini bukan senang ulun. Ini malah ulun ingat dosa ulun. Nah, itu bahagian daripada warid. Berarti sampean disuruh banyak beristighfar. Itu bukan berarti artinya warid itu harus senang. Enggak lah. Di waktu kita beribadah itu ada kita tuh senang, merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah besok hendak mati aja sudah hendak bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada kadang-kadang diberikan perasaan kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan berwiridan tadi, nurnya melihat akan diri kita. Nah, itulah bedanya menyaksikan dan merasakan. Diberikan oleh Allah Ta'ala nur, tapi kita merasakan bukan kenikmatan, tetapi merasakan, melihat diri kita ini diliputi oleh dosa, oleh kenangan-kenangan yang lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tambah tersungkur. Nah, sama keduanya, orang yang diberikan nikmat di dalam hati ketika beribadah,
dia akan bertambah kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kedua, ketika dibukakan sesuatu yang dahulu terjadi yang jelek atau merasa dirinya hina di hadapan Allah Ta'ala, sama akan membawa dia akan kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah namanya orang itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di makam tajrid namanya. Ya, makam tajrid Allah Ta'ala menarik, bisa diberikan kesenangan rasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau diberikan kesedihan oleh Allah Ta'ala. Makanya kada lepas daripada dua tuh. Bila kada mendapatkan nikmat, mendapatkan bala, bahasanya mendapatkan bahasanya bencana kita itu. Bila kita waktu berwiritan itu diberikan Allah Ta'ala memandang nikmat, nikmat berarti kita. Nah, itu tambah nikmat, tambah rajin lagi beribadah kita. Tambah merasa dekat, tambah kita itu tambah tajalli. Nah, semakin kita juga dinampakkan sesuatu yang kada bagus di diri kita, semakin kita tersungkur juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu, dua itu tidak bisa lepas. Baik itu yang kita alami secara zahir maupun secara batin. Karena ujiannya pasti dua. Zahir, batin, nikmat, nikmat. Nah, macam bencana, macam nikmat. Nah, itu pasti kita alami keduanya. Baik yang zahirnya itu dapat musibah. Nah, ini karamahnya, keutamaannya tadi itu kalau orang di makam salikin itu doanya kabul terus biasanya. Hingga pian hati-hati kalau berdoa pasti kabul terus. Kabul asal pian istiqamah. Itu apa pian bergeritik dalam hati adanya. Hingga jadi pian enggak usah khawatir karena orang ini sudah di makam zikrullah namanya. Di makam orang ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau dia di makam salikin itu, makanya di makam salikin ini orang tuh kada bisa begawi biasanya. Kalau dia benar-benar tidak diberikan tempat di makam asbab, usahanya hancur biasanya, kada mau begawi. Cuma dia kalau berdiam semua cukup. Nah, kenapa? Karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang ini di makam tajrid. Ma wa ma min dabatin fil ardi ila Allahu rizquha. Ujar Ibnu Atta'illah Al-Askandari. Kenapa ikam mengusahakan sesuatu nang sudah nang kada dijamin? Sedangkan yang dijamin ikam kada bersungguh-sungguh. Artinya nang dijamin kenapa ikam bersungguh-sungguh. Wa ma min dabatin fil ardi itu kan dijamin sudah kita rezeki, kenapa ikam bersungguh-sungguh. Ini bagi orang yang makam tajrid harus benar-benar yakin dengan ayat itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Bujur dia masuk ke makam tajrid. Artinya dia meyakini aja rezekinya itu datang sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, itu sesuatu yang dijamin. Yang tidak dijamin apa? Yaitu hati kita ini melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu itu belum dijamin lagi. Hanya orang-orang yang khusus yang diberikan oleh Allah Ta'ala, hatinya itu terbuka untuk melihat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu yang kita usahakan. Kayak apa kita ini supaya kita itu mencapai ma'rifat itu. Nah, orang yang dalam perjalanan ini dia harus yakin yang itu. Ya, benar bila banyak berzikir jar Allah Ta'ala ikam kecukupakan rezeki ikam. Berdiam selesai. Nah, buktinya orang di makam tajrid itu walaupun berdiamnya cukup aja. Orang bisi kendaraannya bisi kendaraan. Bahasanya tuh seperti itu. Hingga orang orang bisi rumahnya bisi rumah juga. Seperti itu. Karena di makam tajrid ini semuanya dijamin. Bahasanya tuh urun kada di makam tajrid guru dijamin jual, semuanya dijamin, tapi khusus bagi dia adalah orang yang khusus. Nah, makam tajrid dan makam asbab ini pian lihati itu ada isyaratnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Isyaratnya jangan pian hendak makam aku hendak makam tajrid jangan bisa. Itu isyarat dari guru dan isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada dengan orang yang di makam tajrid ini. Nah, untuk lebih jelasnya tuh pian lihati di YouTube ulun Imti Nurul Mustafa Lamandau. Pian lihati di situ kayak apa kedudukan orang yang di makam tajrid dan bagaimana orang itu kedudukannya di makam asbab. Seperti itulah. Kalau kita punya guru, bisa guru kita menaikkan kita ke makam tajrid dengan beberapa hal, dengan tanda-tanda beberapa tanda, lalu guru kita menaikkan kita ke makam tajrid. Ada juga adalah isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita itu tetap di makam asbab dan tetap di makam tajrid. Wallahu alam. Tuh belian hati di YouTube ulun. Nggih, panjang menjelaskannya. Maksudnya ulun jelaskan di YouTube itu pun itu tidak sempurna, maksudnya kada habis. Kalau ulun jelaskan tuh semalaman kada tuntung menjelaskan makam tajrid dengan makam asbab itu.
Karena orang yang di makam tajrid dengan asbab ini kita menjelaskannya perlu ada orang yang di makam tajrid dengan di bawah bimbingan guru, ada yang tidak di bawah bimbingan guru. Makanya penjelasannya panjang. Kenapa jadi panjang guru? Karena itu perjalanan. Bagaimana dengan bersalawat jikalau urusan dunia dan takutnya lupa akhirat? Masya Allah. Hengge. Bagaimana orang itu disebutakan maksudnya seorang khalifah daripada guru. Nah, orang yang khalifah daripada guru ini seperti inilah sayanglah. Orang yang sudah mendapatkan khalifah daripada guru ini, dia itu benar-benar melalui bimbingan gurunya sampai dia wasil dulu. Nah, orang yang wasil sampai di bawah bimbingan guru itu belum tentu juga khalifah daripada gurunya. Karena khalifah daripada gurunya ini biasanya dia melalui makam pana pesyekh namanya. Pana pesyekh. Dia ini walaupun kada beramalia, kada berwiritan, tetapi dia menjadi khadim daripada gurunya. Man khadama khudima. Nah, itulah siapa yang berkhadam, dia akan diberikan oleh Ta'ala keistimewaan, yaitu dikhadami orang juga. Ditunduki oleh orang juga. Nah, khadam-khadam inilah yang biasanya tuh menjadi khalifah daripada gurunya. Karena khalifah ada, khalifah keilmuan ada. Tetapi kalau khalifah daripada guru yang sebenarnya, dia berarti memperoleh sir daripada gurunya itu. Dan memperoleh sir daripada guru itu kada bisa kecuali melalui pana pesyekh namanya. Pana pesyekh. Pana pesyekh itu tadi ada yang di ilmu pananya. Dengan dia mengamalkan ilmu lalu dia pana pada syekhnya karena musyahadah melalui pana pesyekhnya. Lalu sehingga sir daripada gurunya masuk dengan dia. Tetapi ulun lebih menggarisbawahi bahwasanya orang yang panah pada syekh itu dia bisa merasakan seluruh batang tubuhnya ini seperti gurunya. Suara yang keluar daripada mulutnya itu seperti gurunya. Melihat batang tubuhnya adalah seperti gurunya. Itu baru namanya khalifah sempurna. Walaupun khalifah yang lain misalnya, itu macam-macam khalifah itulah. Tapi itu sebahagian rahasia banglah. Rahasia kadang-kadang ulun ucapakan, kadang-kadang tidak. Karena khalifah daripada guru itu kita mendapatkan wilayah yang diberikan oleh guru dengan kita. Satu dulu, mendapatkan wilayah, mendapatkan makam yang diberikan oleh guru kita sendiri terhadap kita. Baik melalui mimpi ataupun melalui secara nyata berhadapan dengan guru kita. Beliau memberikan wilayah dengan kita. Itu khalifah daripada guru. Jadi orang khalifah daripada guru itu memang ada yang diberikan ikam, berikan sini wilayah. Nah itu diberikan baik di dalam mimpi disaksikan ataupun di dalam alam yang zahir kita saksikan wilayah itu diberikan dengan kita. Wallahu alam. Kalau pian dapat itu maka muah khalifah pian dari guru pian. Orang itu kada bisa dapat khalifah kecuali selesai masa salikinnya, selesai dengan gurunya, selesai. Baru dia mendapatkan khalifah itu. Apa itu Jamal dan Kamal? Itu lihat kena minta dengan moderator ini. Jamal dan Kamal itu diolahkan pitinya. Supaya orang kada bertanya lagi apa itu Kamal. Kamal itu sempurna namanya. Jamal itu keelokan. Nah itulah akhir daripada wahdatul wujud namanya. Orang itu setelah dia menjalani wahdatul suhud berakhir dengan namanya wahdatul wujud namanya. Nah wahdatul wujud itu kada bisa digambarkan selain daripada kamal dan jamal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita bersalawat kalau urusan dunia? Jikalau urusan dunia dan takutnya lupa akhirat, enggak. Kita mengucapkan itu urusan akhirat dah. Yang tujuannya walaupun untuk dunia kada apa-apa. Jadi keduanya supaya seimbang. Mulutnya berbucap, abarai salah, hati urusan dunianya lancar dengan sebabnya bersalawat kada apa-apa. Itu kan di makam kita awam. Artinya mau urus dunia, urusnya dunia tetapi muntung tetap dia membaca salawat. Itu makam awam. Tetapi kalau orang makam salikin dia benar-benar fokus. Benar-benar fokus meninggalkan dunia, bahkan meninggalkan akan mengingat dirinya. Itu kalau orang yang meninggalkan dunia sementara maksudnya itu dalam pandangan batinnya. Karena orang yang di makam salikin itu, di makam tajrid itu ada namanya masih dalam keadaan di makam asbab jahirnya, batinnya di makam tajrid.
Ada orang itu dinamakan tajrid jahir, tajrid batin. Keduanya, dirinya berkhalwat, dirinya berujlah, batinnya pun berujlah daripada mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar orang di makam tajrid dan zahir dan batin. Ada orang itu yang hatinya senantiasa musyahadah, hatinya senantiasa ingat dengan kebesaran Allah. Terus hatinya memandang kelezatan jamal dan kamalnya, memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, memandang kesempurnaan Allah taala pada setiap makhluknya, tidak pernah lupa. Baik ketika memandang, sedang memandang, sesudah memandang. Artinya walhasil dia saja yang maujud. Baik sebelum dia memandang, sesudah memandang, ketika dia memandang. Itu aja yang lengkap. Ketika dia bergerak, ketika dia berdiam, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, semuanya yang tajali cuma kebesaran, kesempurnaan, jamal dan kamalnya Allah Ta'ala saja. Yang dia rasakan Allah, Allah, bertunduk Allah, mengangkat badannya Allah. Artinya diliputi dengan kudrat iradatnya, merasa senantiasa tidak lepas daripada kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan waktu dia berduduk, waktu dia berdiri, waktu dia berjalan, waktu dia bergerak, la tataharaku illa biiznillah, tidak bergerak satu benda pun, satu zarah pun, illa biiznillah, kecuali bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Dia merasa diliputi terus dengan gerak dan diamnya tadi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di ketika itulah orang itu akan tenggelam di dalam sifatnya, di dalam afalnya, di dalam zatnya, sehingga orang itu senantiasa di dalam hadrah ma'rifat istiqamah namanya. Ma'rifat di pandangan musyahadanya, senantiasa ingat, dia selalu asyik dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, asyik dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga dia lupa dengan dirinya, lupa dengan apa-apa yang ada pada dirinya, yang nampak cuma jamal kesempurnaan daripada kesempurnaan zat itu. Asyik, nyamannya, Masya Allah. Lezat, sekali menarik nafas lezat, sekali menggerakkan badan lezat, sekali berdiam lezat, sekali bergerak lezat. Kenapa? Ajat yang sempurna, sifat yang sempurna itu sudah kada kawa lagi kita menahannya. Ma'aliputi terus, asik terus, seolah-olah kita ini bercumbu, seolah-olah kita ini bermesraan, seolah-olah kita ini hidup cuma berdua saja. bahasanya itu seperti itu, asiknya seperti itulah orang yang di makam musyahadah. Engge di DM aja kena lapang dada lah, engge di DM aja insyaallah, engge. Bukan ulun yang lincah, inya yang lincah. Engge DM ya, ada apa-apa di DM. Engge sampai di sini. Ulun nak maulitan, nak mana takkan karpet dulu. Engge, nak maulitan malam ini. Insyaallah kita sambung malam-malam lah. Minta ridha, minta halal dengan pian sabaratan. Mudah-mudahan semuanya bisa dibukakan oleh Allah Ta'ala futuhat, dibukakan Allah Ta'ala pintu ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Engge, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir.